Nama saya Indah Kurnia Permatasari, lahir dari Bojonegoro. Untuk tahun sekarang udah 35 tahun ya, naik ke 36 sih pada Januari ini. Anak 4, dulu ibu rumah tangga dan sekarang bekerja. Latar belakang saya sekarang sebelum join ke Rewet, saya kerja di ekspedisi Speaker Hub Theater area Pagomulyo. Jadi sebelum masuk Rewet, saya bekerja Mbak, kurang lebih selama 7 tahun saya masuk ekspedisi itu. Oh ya, kalau untuk yang pertama sih, yang lama itu kita kerjakan sampai hari Jumat. Jadi untuk Sabtu Minggu kita memang libur, tapi di saat kita libur kita ada ini biasanya lembur untuk Sabtu Minggu. Kadang sampai sore, kadang sampai jam 12 selesai. Cuma waktu saya kan banyak untuk bekerja full gitu, untuk anak, untuk keluarga itu juga kita tidak ada waktu. Paling ketemu sama anak sama keluarga, pulang kerja sore sampai kadang malam kita ada pengiriman ekspedisi, baru kadang bisa ketemu sama keluarga ataupun anak. Kalau untuk yang sekarang, itu waktunya lebih fleksibel, kita lebih santai sih sebenarnya. Kita bisa bekerja di rumah juga, kita bisa menarget diri kita sendiri untuk jaga-jaga lokasi ataupun self-pros atau yang lain gitu. Oh gini Mbak, dulu saya kan kerja ikut orang ya, akhirnya saya pensiun untuk buka usaha. Nah, dari buka usaha itu saya punya keinginan bekerja lagi, tapi saya kerjanya di kaflingan sih sebenarnya. Kita ditarik langsung sama owner kaflingan, akhirnya saya jadi leader di situ, di salah satu CV saya jadi leader. Kebetulan di kaflingan itu butuh leader dengan anak marketing kurang lebih 30 orang. Dari situ saya terjun pertama kali dalam properti. Dalam arti bukan sepenuhnya properti ya, kita kan masih hitungan BT, itu broker tradisional. Tapi sedikit banyak kan kita juga tahu, oh ternyata seperti ini kalau kita masuk ke properti gitu. Dan akhirnya saya kepingin mengembangkan kemampuan saya dalam pekerjaan, yaitu aku masuk di Rewet di Diponegoro ini supaya ada tambahan lagi sih sebenarnya pikiranku, supaya kita bisa banyak relasi, pendapatan gitu. Akhirnya saya memutuskan saya ini berpindah ke ikut kantor Rewet. Jadi untuk kaflingan saya udah putus kontak sama ownernya, memutuskan kalau saya ingin mengembangkan sayap lagi gitu. Cara saya closing banyak itu dengan cara kita rajin jaga lokasi, kita rajin sebar brosur, dan kita memang saya banyak dulu database dari klien saya yang tanah kafling dulu. Kita cuma posting-posting aja gitu sih, kayak di media sosial, Instagram, gitu, terus TikTok, itu juga kan kita pakai. Kalau saya ke spesialis sosmed, memang iya, karena saya orangnya itu tipikal orang itu tidak suka jaga lokasi gitu. Saya maunya sih di rumah santai, bisa nemenin anak gitu ya, kita sambil bekerja gitu. Tapi ya alhamdulillah kebanyakan juga dapatnya dari media sosial dan dari klien saya yang lama, database saya dulu. Karena kan saya dulu kan jual tanah kafling, terus sekarang saya kan juga merangkul ke properti, anggaplah semua kan kita ada perumahan. Jadi mereka itu punya pikiran, oh ternyata Bu Indah ini juga sekarang jual rumah ya gitu. Jadi kita tariknya dari situ, dari klien yang lama itu. Kebanyakan saya pakai Instagram, Mbak. Instagram, Facebook gitu. Ya biasa, cuma banyak yang database juga.
50-50 sih kalau menurut saya. Ya, Terus di samping itu kan kita juga gini Mbak, kita kan dagang ya, ibarat kita kan jual rumah kan dagang. Jadi di saat kita anggaplah belum mendapatkan klien, kita juga ibadah gitu. Jadi enggak kosongan, mendekatkan diri sama Allah, kita juga sholat gitu, ibadah, memintalah gimana rezeki itu datang dari sisi manapun. Total ya kurang lebih lah hampir 150 sampai 200. Saya kan belum masuk 1 tahun di Rewet Diponegoro, Mbak. Impian saya sih ya sebenarnya kepinginnya punya properti, ibaratnya kita juga bisa buka usaha sih Mbak. Kepinginnya sih saya buka kaflingan ataupun kita bikin rumah kafling gitu kepinginnya. Jadi saya kepingin mengembangkan bakat saya gitu supaya saya bisa jadi owner. Kalau untuk selama saya gabung di properti sih, uang yang dapat itu banyak sih cita-cita saya. Salah satunya anak saya kan mau saya masukkan ke ini ya, Polwan itu pendaftaran Polwan. Jadi uangnya saya tabung buat keperluan anak, buat sedekah, intinya seperti itu, kebahagiaan rumah tangga lah. Pesan-pesannya ya tetap semangat, apabila ada klien semisal kita di PHP ataupun anggaplah cuma tanya-tanya aja, nggak perlu sakit hati ataupun patah semangat. Jadi gini, kalau saya sih rezeki itu Allah yang ngasih ya. Kita berusaha, apabila ada gagal itu sudah lepas, berarti itu belum rezeki kita. Santai dan yakin sama Allah gitu. Yang perlu disiapkan yaitu tadi kita sebenarnya sih tidak ada persiapan sih Pak, cuma kita kan harus mental ya kalau terjun ke properti itu, dalam arti dalam waktu juga kita harus fleksibel, jam berapapun klien minta turun untuk survei kita harus siap. Persiapannya sih seperti itu. Terus kita harus fokus kalau memang kita untuk terjun properti, ya properti ini gitu, maksudnya enggak boleh kita kerja ikut orang terus properti menjadi sampingan, ibaratnya usaha pekerjaan sampingan itu enggak bisa. Jadi kita harus fokus 100%. Insya Allah kalau kita fokus, kita ini hafal produk, kita turun untuk menjelaskan user ataupun klien itu mudah gitu. Kita enggak usah buka buku lagi, anggaplah seperti itu harus di luar kepala, kita harus hafal. Iya, harus benar-benar menguasai produk, jadi nggak setengah-setengah. Ataupun ini, kadang ada marketing itu nggak hafal produk tapi berani jaga lokasi, itu saya nggak mau kayak gitu. Saya sendiri menerapkan, kalau saya hafal produk, saya yakin pasti akan closing, karena kita kan menyampaikan ke klien kan kita nggak gugup ya, yang pertama. Yang kedua, santai, terus karena kita hafal juga klien agak didorong untuk segera UTJ ataupun uang tanda jadi itu masuk kalau bisa. Itu sih kalau saya. Ada juga yang enggak mau ngasih produk terus jaga lokasi, di saat ada klien itu bingung. Kalau untuk suka dukanya itu sebenarnya enggak ada sih Mbak, karena saya kan bekerja kan ikhlas, ibaratnya enggak ada kayak pemikiran aku di PHP gini, enggak. Kalau ada klien yang enggak jadi ya sudah, saya ikhlas gitu aja. Pasti rezeki akan datang lagi. Kalau sukanya ya dapat uang banyak, itu sukanya. Ya. Kita bisa menabung, kita bisa punya uang banyak, bisa bersedekah ya kan. Ya, alhamdulillah income-nya memang sangat besar. Kalau kita sekali closing paling kecil itu 5 juta untuk bonusnya, belum komisinya itu. Tapi selama saya ikut Rewet itu saya memilih dengan bonus yang besar. Karena saya pemikirannya kan satu, kita kerja enggak ikut orang ya Mbak. Jadi kita harus target sendiri. Semakin banyak bonus yang kita dapat, semakin banyak tabungan yang kita kumpulkan gitu. Nah, betul. Memang saya perhitungkan sih semuanya. Cuma
ini kan memang kalau dari berita kan gimana, nanti kalau survei riwa-riwi juga kan bensin, tenaga, kadang klien kan PHP, ya sudah,